semua mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, muji Tuhan. Apalagi kata Mimi? Berdoa. Kita harus sungguh-sungguh. Oke, kita mau mulai ibadah. Kita berdoa dulu. Kakak Mimi boleh berdoa? Yuk, kita mau mulai ibadah kita. Kita doa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Pagi ini. Sebentar lagi. Kami akan memuji, menyembah Namamu. Berkati ya Tuhan. Dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan. Syakana kata tiada laba-laba. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Angkat tangan, katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari ya Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Tuhan, atas kebaikan-Mu, Yesus, atas kebaikan-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik sembah Tuhan, angkat suaramu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, katakan Engkau baik Tuhan, katakan Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saat ini kami mau bersorak, memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Biar Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, menyembah Tuhan bersama, katakan amin. Ayo semuanya, baik yang di sini maupun di rumah-rumah, bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri. Kita nyanyi yang tadi, kiri kananku ada Tuhan, kan? Oke, sudah semua tahu. Ayo, tepuk tangannya dulu. Semangat. Percaya kepada Tuhan, memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, putar sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu dari awal ya, katakan ku selalu mengenang Tuhan.
adik-adik yang di sini siapkan persembahannya. Yang di rumah-rumah kita bisa apa, Kakak Mimi? Bisa scan QR di atas sini atau transfer ke rekening GB Tanah Abang di bawah sini. Oke, kita memberi dengan Cita. sukacita. Sebelumnya kita berdoa. Adik-adik yang mau berdoa ya, siapa yang mau di sini yang mau berdoa untuk persembahan? Jojoy. Jojoy mau berdoa? Ayo sini. Ayo dong, kakak ajarin. Iya, sini. Ajarin. Ajarin. Kita berdoa ya. Nah, Jojoy pegang. Oke. Teman-teman, angkat persembahannya. Kita mau berdoa. Oke. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan kami, berkati setiap kami, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ini Jojoy bawa. Kita nyanyikan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Yang mau dengar firman Tuhan, siapkan hatinya, siapkan dirinya untuk sungguh-sungguh. Yang mau siap dengar firman Tuhan katakan yes. Yes. Yes, oke, kita nyanyikan dulu satu lagu pujian ya. Kita nyanyikan Cari Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, cari
di firman-Mu ya Tuhan, biar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih pimpin ibadah ini ya Tuhan, buat kami memahami dan mengerti ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ayo adik-adik boleh duduk. Apa kabar nih hari ini adik-adik? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Oke. Kakak mau cerita loh tentang seseorang. Nah, orangnya ini dia tekun banget cari Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini kalau yang lagi mengalami kesusahan atau lagi mengalami kesulitan gitu, atau lagi dikejar-kejar gitu sama musuh gitu? Siapa di sini yang ketakutan? Siapa yang takut gitu, ngerasain takut? Nah, adik-adik, kalau kita ngerasain ketakutan, kita harus banyak-banyak mencari Tuhan adik-adik. Kita harus menyembah Tuhan seperti Yosafat adik-adik. Nah, Yosafat ini dia itu dikejar-kejar adik-adik oleh 3 pasukan. Dia didatengin sama utusan-utusan orang dan dikatakan oleh utusan itu bahwa kerajaan yang dia pimpin akan diserang adik-adik. Nah, Yosafat ketakutan adik-adik. Aduh, gimana? Tapi Yosafat itu bukannya menyerah adik-adik, tapi dia malah mengumpulkan orang-orang di kerajaannya itu untuk sama-sama dengan dia memuji dan mencari Tuhan adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Siapa yang tahu? Dia berdoa dan berpuasa adik-adik. Dia mencari Tuhan dan berdoa dan puasa. Nah, dia mengajak semua puasa itu tidak makan dan tidak minum. Kalau sedang menghadapi kesulitan atau kita mau minta pertolongan Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Nah, Yosafat ini dia mengumpulkan orang-orangnya untuk mengajak orang-orang untuk berpuasa dan berdoa adik-adik, mencari pertolongan Tuhan. Nah, setelah itu Yosafat itu di tengah-tengah doa puasa dan pada saat mereka menyembah, ada seseorang adik-adik yang dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, orang itu berkata begini, dia mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, dia mendengar suara Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang ini, bilang sama Yosafat, jangan takut. Jadi Tuhan Yesus bilang, jangan takut adik-adik, bahwa Tuhan Yesus yang akan berperang dan Tuhan Yesus yang akan memberikan kemenangan untuk Yosafat dan seluruh kerajaannya adik-adik. Nah, di sini Yosafat percaya nggak ya adik-adik kira-kira? Percaya nggak Yosafat sama Tuhan Yesus? Nah, adik-adik nih, kalau misalnya Tuhan Yesus berbicara sama adik-adik, adik-adik mendengar suara Tuhan Yesus, adik-adik percaya nggak? Percaya. Nah, kalau percaya, berarti Yosafat ini mengetahui loh adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi dia, mengasihi Yosafat dan mengasihi orang-orang di dalam kerajaannya juga. Nah, di situ Yosafat sampai merendahkan dirinya, dia sampai berlutut adik-adik, dia sampai menyembah Tuhan, sampai gimana ya, dia menyatakan rasa syukurnya gitu loh, maksudnya bahwa Tuhan Yesus itu kasihnya itu nggak pernah habis adik-adik, kasihnya selalu mengalir buat kita, kasihnya itu selalu memberikan yang terbaik buat kita gitu. Sampai akhirnya Yosafat itu membawa orang-orangnya untuk terus menyembah Tuhan, untuk terus memuji Tuhan, menaik-naikkan puji-pujian buat Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan adik-adik, supaya mereka semuanya berserah dan berharap sama Tuhan. Jadi kalau kita lagi mengalami kesulitan, kita nggak boleh ngandelin diri kita sendiri ya adik-adik ya. Kita harus berserah sama Tuhan. Kita bawa ke dalam doa setiap pergumulan kita, setiap kesusahan kita. Nah, bila perlu kita berpuasa adik-adik untuk mendengar suara Tuhan.
Nah, di sini si Raja Yosafatnya itu terus menyembah Tuhan gitu kan, maksudnya menaikkan puji-pujian setiap hari gitu. Dan tiba saatnya nih adik-adik, pada waktu berperang, pada waktu musuh-musuh itu mendatangi Raja Yosafat. Nah, di situ Raja Yosafat nggak cuma megang bawa pedang aja adik-adik, tapi orang-orang di kerajaan itu juga tetap memuji-muji Tuhan adik-adik. Seperti yang adik-adik lihat, mereka itu tetap di depannya itu pasukan pengawalnya itu puji-pujian kepada Tuhan. Jadi mereka membawakan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, disitulah letak di mana Tuhan mendengar mereka adik-adik. Jadi tanpa banyak perlawanan, Tuhan memberikan kemenangan buat setiap warga kerajaan Yosafat adik-adik. Jadi di tempatnya Yosafat, mereka itu musuh-musuh mereka itu yang ada 3 suku itu, mereka saling menyerang adik-adik, sehingga orang-orangnya Yosafat diem aja adik-adik, nggak perlu menyerang. Nah, mereka dari ketiga suku itu malah saling berantem adik-adik, sampai akhirnya mereka kalah dengan sendirinya adik-adik. Orang-orang mereka semuanya mati adik-adik. Nah, orang-orangnya Yosafat jadi menang adik-adik. Bener kan janjinya Tuhan? Tuhan berjanji kemarin sama orang yang dikatakan sama Tuhan itu, Tuhan bilang Tuhan yang akan memberikan kemenangan, dan orang-orangnya Yosafat itu akan diam saja. Nah, adik-adik, janjinya Tuhan itu selalu pasti adik-adik. Makanya adik-adik kalau mau menghadapi kesulitan kayak begitu, adik-adik harus dengar suara Tuhan ya, untuk tahu apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik jangan lupa taat untuk melakukannya. Kalau adik-adik cuma dengar tapi adik-adik nggak taat, ya sama aja dong. Nah, di sini adik-adik harus mendengar dan taat biar apa yang Tuhan janjikan buat adik-adik itu akan tergenapi adik-adik. Seperti Yosafat ini, apa yang Tuhan janjikan buat Yosafat, nah digenapi sama Tuhan gitu. Oke, jangan lupa berseru dan berharap sama Tuhan. Nah, setelah mereka menang, mereka memuji-muji Tuhan adik-adik, tetap memuji-muji Tuhan. Kalau kita udah menang, kita udah mengalami kemenangan, kalau kita udah diberikan sesuatu sama Tuhan, kita tetap harus memuji-muji Tuhan adik-adik. Jangan kita udah dapat sesuatu terus kita malah udah deh, aku kan udah menang, udah kita nggak usah memuji Tuhan lagi. Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Jadi di dalam saat suka maupun di dalam saat duka, kita harus memuji Tuhan. Duka itu kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi mengalami sesuatu yang nggak enak buat kita. Kayak misalnya Yosafat lagi dikejar-kejar sama musuh, itu kan nggak enak banget kan, ketakutan. Nah, itu kita harus tetap memuji Tuhan gitu adik-adik. Nah, Yosafat ini mengerti bahwa kemenangan yang dia dapatkan itu berasal daripada Tuhan gitu. Siapa di sini yang mau hidupnya menang? Ya, jadi kita harus memuji, berdoa, dan taat sama Tuhan. Jangan lupa dengar-dengaran sama suaranya Tuhan ya adik-adik. Oke, sekian firmannya dari kakak. Ayat hafalannya hari ini ada di Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oke, dihafal ya adik-adik. Baca sekali lagi yuk. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oke deh adik-adik. Yuk, sekarang kita mau berdoa, tutup dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang ditaburkan hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau ya Tuhan, Engkau yang akan sendiri Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami ya Tuhan. Terus Tuhan,
Bawa kami ya Tuhan untuk percaya kepada setiap janji Tuhan. Bawa kami untuk taat Tuhan akan setiap Tuhan apa yang Tuhan perkatakan kepada kami ya Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih kami mau lakukan bagian kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak mau kasih pengumuman nih. Sekarang adik-adik tahu nggak? Sekarang Kids for Jesus-nya udah bukan hari Sabtu lagi loh. Sekarang Kids for Jesus-nya udah onsite di Millennium Hotel. Jadi setelah ibadah kita akan Kids for Jesus jam 10 pagi. Oke? Jadi kalau mau ikut main games atau mau seru-seruan bareng sama teman-temannya, datang onsite yuk. Jam 10 pagi setelah ibadah 1 kita akan ngadain Kids for Jesus. Oke adik-adik? Sekian informasi dari kakak. Dan sekarang kita mau doa syafaat yuk, bangkit berdiri yuk semuanya. Kita mau berdoa buat bangsa negara kita, buat gereja kita, oke? Lipat tangan, tutup mata, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, kami sudah beribadah, kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan, biar semuanya boleh berkenan di hadapanmu Bapak. Bapak, sebentar kami mau berdoa. Kami berdoa buat bangsa negara yang kami kasihi, Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati setiap penduduknya ya Tuhan. Berkati juga pemimpin negara kami ya Tuhan, Bapak Presiden kami ya Tuhan. Biar kami boleh dipimpin, biar bangsa ini boleh menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk tanah, udara, lautnya ya Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan berkati ya, biar semuanya ya Tuhan menghasilkan yang terbaik buat bangsa ini ya Tuhan. Biar bangsa ini ya Tuhan terus Tuhan dibuat naik sama Tuhan, bukannya turun. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, tutup bungkus bangsa kami ini ya Tuhan dengan keamanan Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas bangsa ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat gerejamu Tuhan. Tuhan pakai gerejamu ini ya Tuhan untuk terus Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami ya Tuhan, Opa Niko ya Tuhan, dengan juga Pak Welia gembala CK4 kami, juga Pak Hizkia Mintarjo gembala kami di tempat ini di Tanah Abang. Kami berdoa kiranya Tuhan kasih kemurahan Tuhan terus turun menaungi kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan berikan hikmat, kepintaran yang lebih lagi ya Tuhan. Terus Tuhan berikan ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan buat gerejamu ya Tuhan. Berikan kesehatan buat gembala-gembala kami yang kami kasihi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat orang tua kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami ya Tuhan dengan berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Beri mereka umur panjang Tuhan. Beri mereka ya Tuhan kasih sukacitamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan yang masih di rumah ya Tuhan, yang belum bisa hadir hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kesembuhan ketika mereka sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau juga yang akan memberkati kami semua ya Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan, dengan kesehatan yang sempurna, kepintaran yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat. Tuhan memberkati kami semua dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan memenuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan yang permai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless adik-adik, selamat hari Minggu. Dari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4.
mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia.